Shalom, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama kakak di ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Nah, adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk mempersiapkan diri dan hati untuk beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang sedang menontonnya di TV, laptop, tab, atau HP, kita bisa fokuskan diri untuk beribadah kepada Tuhan adik-adik. Sebelum itu, kakak ajak adik-adik untuk berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagimu hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul lagi untuk beribadah dan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, walaupun secara online. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kakak ajak adik-adik untuk berdiri ya. Ayo berdiri yang semangat semuanya. Kita berdiri dan kita akan menyanyi lagu Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Katri. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya masing-masing dan adik-adik bisa meminta bantuan orang tuanya untuk membukakan Alkitab yang akan dibawakan oleh Katri. Sebelum itu, kakak ajak adik-adik untuk menyanyi lagi yuk. Kita nyanyi lagu Ku mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepalamu. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur
untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sekali lagi mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hati yang siap, telinga yang baik untuk mendengar, dan biarlah kami boleh memperhatikan dengan sungguh-sungguh cerita firman-Mu ini. Kami mohon biarlah hati kami siap menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan sehingga bertumbuh bahkan berbuah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, pernahkah kamu bersama mama membuat kue? Wah, pasti kita pernah bersama-sama dengan mama membuat kue. Nah, misalnya saja kita membuat kue brownies yang coklat. Enak sekali ya. Brownies itu enak sekali, manis sekali dan warnanya coklat. Nah, sebelum brownies itu berwarna coklat, adik-adik, mari kita lihat bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita mencampurkan tepung yang putih dengan bahan-bahan lain seperti telur, kemudian gula, kemudian mentega, dan banyak lagi campuran lainnya. Dan setelah itu diaduk-aduk. Nah, setelah diaduk-aduk, maka tepung yang warnanya putih tadi berubah menjadi warna kekuning-kuningan karena ada telur, ada mentega yang berwarna kuning. Nah, adik-adik, setelah itu barulah dicampurkan coklat. Nah, ketika dicampurkan coklat, maka ia akan berwarna coklat, adik-adik. Nah, jadi tepung yang putih tadi setelah dicampur mentega, kemudian telur, maka dia menjadi warna yang agak kuning, berubah dari yang putih. Kemudian ketika dicampur coklat, maka warnanya pelan-pelan diaduk menjadi warna coklat. Dan akhirnya kita bisa memasukkannya dalam oven. Dan warnanya apa tadi? Coklat ya. Nah, adik-adik, sama seperti itu juga hidup kita. Hidup kita itu selalu diubahkan oleh Tuhan tahap demi tahap ya. Di dalam hidup kita Tuhan bekerja untuk mengubah kita menjadi lebih baik asal kita mau dengar firman Tuhan dan taat. Nah, adik-adik yang terkasih, pada hari ini Kak Tri akan menceritakan satu kisah seseorang di mana orang tersebut Tuhan mengubahkan hidupnya dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh menjadi sangat percaya kepada Tuhan. Maka dari itu, ayo adik-adik duduk dengan tenang ya. Kemudian ambil Alkitabnya. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Adik-adik, mari membuka Alkitab Kejadian pasal yang ke-28 sampai pasal yang ke-32. Cerita tentang Yakub. Nah, minggu-minggu lalu kita sudah mendengar ya bagaimana Yakub lari dari rumahnya. Karena apa? Karena kakaknya Esau berencana membunuh Yakub. Nah, Yakub dan Esau ini anak siapa? Anak Ishak ya. Ishak adalah anak siapa? Anak Abraham. Jadi Yakub punya kakek namanya Abraham. Nah, adik-adik,
Yakub pergi meninggalkan rumahnya, ya. Kemudian dia menuju ke tempat pamannya, yaitu paman Laban. Karena apa? Dia takut kepada Esau. Kenapa Esau marah kepadanya dan berencana membunuh dia? Karena dia menipu ayahnya Ishak dan memberkatinya. Sementara yang harus diberkati itu adalah Esau. Maka di sini Yakub menipu ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau. Dan Esau sangat marah kepadanya. Karena itulah Yakub sangat takut sekali ya. Dan akhirnya dia pergi meninggalkan rumahnya. Nah, adik-adik, pada saat Yakub meninggalkan rumahnya, dia hanya berjalan, adik-adik. Dan suatu saat dalam perjalanannya, hari sudah mulai malam. Dan pada saat malam hari, dia pun tertidur di suatu tempat. Nah, di dalam malam yang gelap itu, apa yang Yakub rasakan? Tentunya takut dan kesepian ya. Yakub pasti merasa takut dan kesepian. Karena apa? Biasanya dia tidur di rumah, kini dia tidur di sebuah tempat yang tidak ada siapapun. Tetapi dia tidak sendirian. Siapa yang menjaganya? Betul sekali ya. Yang menjaganya adalah Allah. Allah selalu menjaga Yakub. Seperti itu jugalah Tuhan menjaga kita. Nah, dalam malam itu adik-adik, Yakub bermimpi. Dia bermimpi, dia melihat sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Wah, tinggi sekali ya. Tangga itu ujungnya sampai ke langit. Dan dia melihat ada malaikat yang naik, turun, naik, turun. Dan di atasnya ada Allah, ya. Dan Allah berbicara kepada Yakub. Begini kata Allah ya. Yakub, aku akan memberkati engkau. Dan aku akan memelihara engkau. Dan aku akan memberikan tanah perjanjian di mana engkau berbaring ini, aku akan memberikan kepadamu. Allah juga menyatakan janji bahwa Allah akan memberikan keturunan yang banyak kepada Yakub. Dan tidak satu orang pun dapat menghitung betapa banyaknya keturunan dari Yakub. Dan Allah juga mengatakan bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi semua bangsa di bumi. Wah, adik-adik, ingat, janji itu pernah diucapkan Allah kepada siapa? Kepada Abraham. Abraham adalah kakek dari Yakub. Ya, pertama kali janji itu diucapkan Allah kepada Abraham, dan kembali lagi Allah mengucapkan janji itu kepada Yakub. Maka adik-adik keesokan harinya setelah mimpi itu ya, Yakub berjanji kepada Allah. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita mendengar janji dari Yakub, mari kita lihat dan ingat dulu ya cerita tentang Abraham, kakeknya. Ingat pada saat Abraham dipanggil, Abraham, lakukanlah ini, kata Allah kepada Abraham. Maka Abraham langsung taat. Kemudian
misal waktu itu Allah memanggil Abraham, Abraham keluarlah dari tempat engkau sekarang tinggal. Maka Abraham dengan iman taat kepada Allah, walaupun dia tidak melihat tanah yang dijanjikan oleh Allah pada saat itu. Jadi dia taat. Itulah iman Abraham ya. Walaupun dia tidak melihat, tetapi dia percaya dan dia mau taat. Berbeda halnya dengan Yakub. Adik-adik, coba dengar janji Yakub ini. Allah, jika engkau memelihara aku dan melindungi aku dan memberikan negeri yang kutinggalkan itu kepadaku kembali, maka aku akan sungguh-sungguh percaya dan engkau akan menjadi Allahku. Hei, ternyata Yakub berjanji, tetapi dia dengan syarat. Berbeda sekali ya dengan Abraham. Tetapi itulah perjalanan hidup Yakub. Setelah itu Yakub sampailah di rumah pamannya Laban. Maka Yakub bekerja di sana menjaga kambing dan domba, ya. Dan pamannya Laban menanyakan berapa upah yang harus dibayar. Yakub hanya berkata, ya, karena dia menyukai anak dari pamannya yaitu Rahel, maka dia berkata, aku akan bekerja 7 tahun di rumahmu ini dan upahnya adalah kiranya engkau berkenan memberikan Rahel menjadi istriku. Maka Laban pun mengiyakan apa yang menjadi permintaan dari Yakub. Nah, adik-adik, dia bekerja 7 tahun dengan rajin. Nah, sampai 7 tahun dia bekerja, adik-adik, walaupun begitu lama, sampai saatnya 7 tahun, maka dia pun meminta janji ataupun upah dari Laban. Dia meminta untuk menikahi Rahel. Maka pesta besar pun dilaksanakan. Kemudian pesta pernikahan itu dilaksanakan, ya. Dan pada saat itu betapa terkejutnya Yakub, karena pada saat malam hari dia membuka cadar tebal dari pengantin perempuan itu, ternyata perempuan itu bukanlah Rahel yang dia kasihi, ya, tetapi ternyata perempuan yang dinikahinya itu adalah Lea. Lea itu adalah saudara atau kakak dari Rahel. Ya, ternyata Yakub merasa ditipu oleh pamannya Laban. Lalu dengan marah dia berkata kepada Laban, pamannya, "Paman, kenapa engkau melakukan itu kepadaku? Aku kan meminta Rahel, bukan aku meminta Lea menjadi istriku." Lalu pamannya berkata, "Boleh kamu menikahi Rahel lagi, tetapi kamu harus bekerja 7 tahun lagi kepadaku." Maka walaupun begitu berat rasanya, karena Yakub begitu menyukai dan mencintai Rahel, maka dia pun oke, aku akan bekerja 7 tahun lagi dan aku akan menikahi Rahel. Maka dia pun bekerja 7 tahun lagi. Kemudian pada akhirnya 7 tahun itu berlalu dan dia menikah dengan Rahel. Adik-adik, tidak terasa ya, 20 tahun ternyata Yakub sudah meninggalkan tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Dan pada suatu hari Allah menyuruhnya, "Yakub, kembalilah engkau ke tanah Kanaan." Maka Yakub tidak banyak bicara, dia taat kepada Allah. Walaupun dia merasa ada ketakutan kembali ke Kanaan karena Esau masih di sana, tetapi dia mau taat. Dan pada saat itu adik-adik, tidak mudah-mudah ya untuk pindah
dari suatu tempat atau kota atau daerah ke daerah yang lain. Dia harus membawa semua kekayaannya, dia membawa istri, anaknya, dan juga para pembantu-pembantunya untuk mengikuti dia. Dan dia pun berkemah di dalam perjalanannya yang begitu panjang. Nah adik-adik, pada saat itu ketika dia dalam perjalanan terus untuk menuju Kanaan adik-adik, maka dia mendengar dari pembantunya datang dan berkata, "Tuhan, saudaramu Esau ada di tanah Kanaan dan dia pun menuju ke sini untuk menemui engkau, dan dia ada 400 orang bersamanya." Nah, adik-adik mendengar itu ya, sebagai seorang manusia, Yakub pun merasa takut ya. Tetapi satu hal, bahwa Allah sudah mulai membentuk iman dari Yakub. Maka pada malam itu adik-adik setelah mendengar kabar itu, Yakub pun berdoa kepada Allah. Adik-adik, 20 tahun sudah Yakub meninggalkan Kanaan. Pada saat itu Allah mengatakan dan berfirman kepada Yakub, "Yakub, kembalilah engkau ke tanah nenek moyangmu dan kembalilah kepada kaummu." Maka Yakub pun taat, karena Allah juga berjanji akan memelihara dan melindunginya. Yakub menjadi orang yang taat dan dia segera pindah. Bagaimana orang pindah zaman dulu? Zaman dulu tidak ada mobil ya, ataupun sewa angkutan kemudian berangkat gitu, tidak ada. Bagaimana caranya? Yakub bersama dengan orang-orang pembantu-pembantunya beserta ternak hewan dan juga anak istrinya hanya berjalan kaki. Dan Yakub tahu perjalanan itu begitu panjang dan sulit, dan mereka bermalam di dalam perjalanan mereka di tempat-tempat pada saat malam hari tiba. Nah, adik-adik, Yakub pun tahu bahwa di Kanaan di sana ada saudaranya Esau yang berencana membunuh dia. Tetapi dia mau taat dan percaya akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita melihat ya, iman Yakub sudah mulai mantap. Pada saat Yakub dan rombongannya sudah dekat di tanah Kanaan, maka datanglah pembantunya datang dan berkata, "Pak Yakub, saudaramu Esau ada di sana dan dia akan menyambutmu, tetapi dia membawa 400 orang bersamanya." Nah, adik-adik, Yakub menjadi takut ya. Wah, jangan-jangan nih aku bakal dikeroyok dan akan dibunuh oleh kakakku karena dia membawa 400 orang. Nah, pada malam itu setelah Yakub mendengarkan kabar itu, maka dia berdoa kepada Allah. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Allah sanggup mengubah hidup kita menjadi lebih baik ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepadanya. Nah, adik-adik, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, dan mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang meneguhkan iman kami kepada Tuhan, bahwa kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diubah di dalam karakter kami tiap hari menjadi lebih baik lagi. Biarlah kami selalu bersandar dan berharap pada Tuhan dan berdoa kepadamu, meminta hikmat
agar kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, dengarlah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Katri telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik, seperti cerita Yakub tadi, jika kita mau mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan kita dan juga bertobat atas dosa-dosa kita yang telah kita perbuat kepada Allah, maka Allah akan mengubah hidup kita. Nah, seperti cerita Yakub tadi, yang dulunya Yakub itu penuh dosa, tidak bertanggung jawab, dan tidak taat kepada Allah, sekarang dia telah diubahkan Allah menjadi manusia baru yang penuh kasih setia, penyayang, dan taat kepada Allahnya, dan juga dia bertanggung jawab atas segala kesalahan yang dia perbuat. Adik-adik, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa mengumpulkannya ke dalam amplop. Nah, sekarang adik-adik bisa mengumpulkannya kepada guru-guru sekolah minggu, adik-adik. Yaitu adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk memberikannya kepada Kak Ivana yang bekerja di kantor BPH Majelis Jemaat GKE Pangarina, yang setiap hari kerjanya dari hari Selasa sampai hari Sabtu, dari pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang. Atau ada yang ingin transfer, bisa juga adik-adik. Caranya bisa minta tolong kepada mama papahnya untuk menghubungi Katri Wanita. Nomor Katri Wanita sudah tersedia ya di grup kelas kecil sekolah hari Minggu. Untuk merespon firman Tuhan, kakak ajak adik-adik kita berdiri yuk. Kita menyanyi lagu Siapa yang hibur hatiku. Tidak terasa ya, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, sebelum itu, yuk kakak ajak adik-adik untuk berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Ayo adik-adik siapkan hatinya, kita lipat tangan, kita akan menghadap kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah menyertai kami ya Tuhan. Engkau telah memberkati dari minggu lalu hingga minggu sekarang ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya dari cerita Yakub tadi kami belajar agar kami bisa bertanggung jawab atas segala kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan. Dan ya Tuhan, tadi juga kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya apa yang telah kami kumpulkan dapat Engkau berkati ya Tuhan, dan juga untuk memuliakan nama-Mu juga ya Tuhan. Dan jika sebentar lagi kami ingin melanjutkan kegiatan kami, kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas yang akan kami kerjakan ke depannya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.